paling penting di hidup kita. Oke, yaitu pikiran kita mempengaruhi hidup kita. Saya kasih analogi ya. Bayangkan di rumah Anda ada seorang pencuri. Dan pencuri ini setiap malam selalu ngambilin barang-barang yang berharga di dalam rumah Anda. Ketika Anda sadar ada pencuri itu, apa yang akan Anda lakukan? Tangkap dan usir dari rumah itu, betul? Tapi kadang kita tuh nggak sadar, kita memelihara pencuri itu di dalam hidup kita. Pencuri itu adalah pikiran-pikiran negatif yang mensabotase diri kita sendiri. Pikiran negatif yang selalu bilang, ah kamu tuh nggak berharga. Mulai diambil satu hal. Kayak, ah kamu tuh nggak ada gunanya. Mulai diambil lagi satu hal. Dan bayangkan, pencuri itu mengambil hal-hal yang berharga di dalam hidup kamu. Dan itu adalah pikiran kamu sendiri. Oke, jadi pertama-tama adalah usir pencuri itu, usir pikiran-pikiran negatif, dan ubah cara pandang Anda. Ubah cara pandang Anda. Saya kasih satu ilustrasi singkat, kita akan lakukan bersama. Oke, di gambar berikut ini, saya akan tunjukkan ada sebuah arsiran. Dan dari arsiran ini bisa terlihat gambar seekor binatang. Begitu Anda lihat gambarnya, langsung gambar binatang apa yang ada atau terlintas di pikiran Anda. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Katak. Katak atau kodok. Tapi coba perhatikan baik-baik. Ternyata gambar ini bukan hanya gambar satu binatang. Ada gambar binatang yang berikutnya. Ini bukan kodok, tapi ada binatang yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. Ada yang bisa terlihat, ini gambar apa? Siapa yang bilang kuda ya, beberapa ada yang bilang kuda. Nah, untuk Anda yang berpikir, mana kudanya? Nggak kelihatan. Oke, diplototin sampai kapanpun nggak akan kelihatan. Kecuali kita melakukan hal ini bersama-sama. Jadi saya ingin Anda fokus, lihat ke depan, ke kamera. Oke, nah setelah ini, dalam hitungan ketiga saya ingin Anda miringkan kepala Anda 90 derajat ke arah kanan. Oke, miringkan 90 derajat ke arah kanan. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, dan diperhatikan baik-baik dan dilihat lagi gambarnya. Kelihatan gambar kudanya? Terlihat ya, yang tadinya ini adalah matanya, itu adalah arsirannya, dan itu adalah mulutnya. Oke, yang saya ingin tunjukkan adalah cara pandang. Satu hal yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa memberikan arti yang berbeda. Jadi kalau selama ini Anda merasa, aduh bagaikan seekor katak dalam tempurung yang kecil, yang dingin, yang nggak berharga, yang nggak bisa apa-apa, ubah cara pandang Anda. Dengan Anda mengubah cara pandang Anda, ternyata Anda bisa melihat sosok yang berbeda. Anda bukan seekor katak, tapi seekor kuda yang cepat, yang kuat, yang tangguh, yang berguna. Dan semua itu bisa dilakukan dalam waktu singkat, hanya sekejap. Asalkan Anda mau mengubah cara pandang. Oke? Ya, apakah orang yang istimewa, orang yang percaya diri, cobaannya lebih dikit? Enggak juga, belum tentu. Oke, tapi dengarkan ini baik-baik. Bukan karena rintangan itu tidak ada, makanya kita optimis. Tapi justru karena kita optimis, maka rintangan itu tidak terasa. Oke, nah jadi tantangan selalu ada, tantangan selalu berat. Dan untuk orang yang optimis atau orang yang negatif, tantangannya tetap sama. Tapi di mata dia, orang-orang yang optimis, tantangannya akan terasa lebih ringan. Dia akan lebih punya kepercayaan diri untuk bisa mengatasi tantangan itu, dia akan bisa mencari solusi itu. Dan sebaliknya untuk orang-orang yang pesimis, udah takut duluan, udah ragu duluan, dan akhirnya justru bayangan yang ada di pikirannya itulah yang membuat masalah yang kecil seakan-akan kayak wow, akan menghancurkan hidupnya. Nah, jadi sekali lagi, orang yang istimewa bukan berarti nggak ada masalah, oke, tapi dia akan punya kepercayaan diri yang membuat masalah itu terasa lebih ringan dibandingkan orang-orang lain. Selalu ada kesempatan untuk kamu yang masih punya harapan. Banyak orang pasrah dengan hidup ini karena mereka merasa momennya sudah berlalu, sudah lewat masanya. Sudah tidak muda lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak sefit dulu lagi. Sudah telat katanya. Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, it's never too late to create your best life. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik dari hidupmu. Kenapa? Karena sukses itu semua ada di pikiran kamu. Mau sukses yang seperti apa, kamu bebas menentukannya. Asalkan kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, kamu bisa mengendalikan hidupmu. Asalkan kamu yakin akan kemampuanmu, apa yang kamu inginkan bisa ada dalam genggamanmu. Mungkin kamu baru putus cinta, mungkin kamu baru di PHK, mungkin kamu baru saja kalah. Tapi percayakah kamu kalau nasib akan berubah?
Percayakah kamu kalau kesempatan masih terbuka? Jadi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, jangan diam aja. Jangan bilang, ya sudahlah, karena itu hanyalah komentar orang-orang yang lemah. Apakah kamu orang lemah itu? Saya rasa tidak. Kadang saya bisa memahami, banyak orang pasrah dan tidak mau mencoba lagi, bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka takut terluka. Takut gagal lagi, takut sedih lagi, takut rugi lagi, takut kecewa lagi. Memang, rasa takut itu kadang tidak bisa dihindari. Tapi kamu harus tahu, orang yang berani itu bukannya mereka tidak punya rasa takut. Tapi berani itu adalah, walaupun kamu takut sekalipun, kamu tetap mencoba. Tekadmu harus lebih besar dari ketakutanmu. Imanmu harus jauh lebih besar dari masalahmu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bermimpi. Buat keputusan dan lakukan. Miliki komitmen dan tunjukkan. So, are you ready? Yes, I am ready. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.